Nah ini sifat nilai mutlak. Karena agib kemarin agak terputus, nggak bisa disambungkan lagi, mungkin karena ada apa, jaringan atau apa, jadi buatkan video ini. Nah kita kemarin membahas tentang sifat nilai mutlak gib. Jadi sifat nilai mutlak ini agak berbeda dengan definisinya sedikit. Karena kan kalau berdasarkan definisi kemarin, yaitu mutlak X sama dengan X, dimana X lebih dari sama dengan 0, dan minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah ini sifat nilai mutlaknya berhubungan sih masih dengan definisi itu. Jadi jika ada mutlak AX plus B itu sama dengan C, maka kita akan menemukan batasannya. Nah maka mencari batasannya itu rumusnya adalah X lebih dari sama dengan minus B per A, karena di sini plus. Nah jadi kalau ibaratkan pindah ruas itu jadi min B per A, di sini pun akan sama jadi min B per A. Nah ini batasannya, bukan dari hasilnya, ini batasannya. Nah ini saya kasih tahu cara mencari batasannya. Misalnya ada limit X mutlak maksudnya X dikurang 2 itu sama dengan 0. Nah maka mencari batasannya ini yaitu X dikurang 2 sama dengan 0. X kita 2 nya pindah ruaskan ke sebelah, jadi tambahkan 0 tambah 2 jadi X sama dengan 2. Makanya ketemulah batasan X lebih dari sama dengan 2, X kurang dari 2. Nah gitu. Kemudian misalnya lagi nih, contohnya ada ketemu mutlak 2X minus 3 sama dengan 0. Nah mencari batasnya gimana? Oh berarti 2X dikurang 3 itu sama dengan 0. Kemudian 2X minus 3 pindah ruas ke sebelah jadi positif 3. Nah mencari X jadi 3 per 2, karena di sini perkalian, kalau dipindah ruas jadi bagi, jadi X sama dengan 3 per 2. Nah maka X inilah yang menjadi batasannya. Makanya sini ketemunya X lebih dari sama dengan 3 per 2 dan X kurang dari 3 per 2. Nah misalnya, nah ini kan tadi di sininya kurang, di sininya juga kurang, maka akan positif di sininya. Coba kita kalau tambah di sini berdasarkan seperti definisi ya. Jadi misalnya ada mutlak 5x plus 4 sama dengan 0. Berapakah batasannya? Nah jadi 5x plus 4 sama dengan 0. Maka 4-nya pindah ruas jadi negatif kan nih. Jadi 5x minus sama dengan minus 4. Maka untuk menemukan x-nya atau batasannya itu sama dengan min 4. 5 kan dikali x nih. Kalau pindah ruas jadi bagi. Makanya dapatnya min 4 per 5. Min 4 per 5 sama min 4 per 5 juga di sini. Nah seperti halnya yang ini. Nah itu. Nih misalnya contoh nih. Tentukan nilai X. Tadi hanya mencari batasan ya. Ini sudah menentukan hasilnya menggunakan sifat tadi. Tentukan nilai X dari mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Nah mutlak 2X minus 1 kan seperti yang kemarin. Nih berdasarkan definisi itu 2X minus 1 jika X-nya lebih dari setengah. Kok tahu setengah di mana? Karena kita cari batasannya menggunakan cara yang tadi saya jelaskan. Nah juga minus 2X minus 1 di mana X-nya kurang dari setengah. Nah ini syaratnya di mana X-nya dulu kurang dari setengah. Ambil batasan yang terendah dulu yaitu X kurang dari setengah. Nah karena kurang dari setengah menggunakan minus dalam kurung 2X minus 1 sama dengan 7. Kalikan sama-sama negatif, di sini kali negatif, di sini juga dikali negatif. Maka di sini positif, hasilnya di sini berubah jadi negatif. Nah, kemudian 2X minus 1 untuk menghilangkan minus 1-nya kita tambah 1. Di sini juga ditambah 1 atau memindah ruas boleh sama saja. Nah, lanjut. Maka 2X ini kan jadi dapatnya 0, minus 1 tambah 1 jadi tulis 2X aja lagi. Minus 7 tambah 1 hasilnya minus 6. Jadi X sama dengan minus 6 per 2. Dapatnya X minus 3. Bandingkan ke sini. X minus 3 betul enggak kurang dari setengah? Kalau setengah ini kan sama dengan 0,5. Oh karena dia betul berarti dia memenuhi syaratnya nih. Nah kemudian yang kedua itu yang X-nya lebih dari sama dengan setengah nih. Berarti kan dia positif nih ya nih. 2X minus 1. Berarti 2X minus 1 sama dengan 7. Langsung aja. Kita di sini menghilangkan 1 juga ditambah 1. Di sini ditambah 1. Maka dapatnya 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 4. 4 ini betul enggak lebih dari sama dengan 2,5? Oh pasti betul. Nah memenuhi. Karena memenuhi maka dapatlah X-nya minus 3,4. Itu yang biasa. Ini agak rumit lagi nih.
Misalnya ada mutlak X minus 3 tambah 2X minus 8 sama dengan 5. Nah, kita harus mencari batasan kedua nilai mutlaknya dulu. Nih, ini yang ini kita cari, yang ini juga kita cari. Mencari batasan yang pertama kan X minus 3. Berarti X minus 3 dan minus dalam kurung X minus 3. Nah, karena di sini X minus 3 berarti mencari batasannya X-nya sama dengan berapa? Seperti yang saya ajarkan kan kemarin, yang kemarin maksudnya sebelumnya tadi. Jadi X minus 3 itu sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3-nya pindah ruas jadi positif. Makanya dapatnya sini X lebih dari sama dengan 3 dan X kurang dari 3. Kalau yang ini gimana? Nih berarti 2X minus 8. 8-nya pindah ruas kan jadi positif 8. Nah 8 dibagi 2 dapatnya 4. Nih di sini. Nah di sini sudah dapatkan nih ada 4 batasan di sini. Cara mengerjakannya yang pertama, cari batasan yang paling rendah atau paling sedikit. Besaran 3 atau 4? Ya besaran 4, berarti yang paling kecil ada 3. Sekarang ambil yang kurang dari, oh berarti yang ini yang diambil. Karena kurang dari 3 nih, berarti X kurang dari 3. Kita ambil yang batasan yang ininya ya, nih untuk menghitungnya. Karena di sini kita ambil kurang dari 3, kita masukkan angka, misalnya angka yang kurang dari 3, 2 ada 2. 2 kurang 3 berapa? Minus kan hasilnya di sini. Nah, makanya di sini ditambahkan nilai minus di sini depannya. Sama juga di sini. Kalau kita anggap ini kan kurang dari 3, entah 2, entah 1 atau 0 boleh. Kita coba-coba masukkan ke sini. 2 dikali 2 4. Misalnya kita masukkan 2 nih. 4 dikurang 8 hasilnya juga akan minus 4. Oh, berarti di sini juga tambah minus 2x minus 8 sama dengan 5. Di sini nggak dirubah ya, tetap aja. Nah, kemudian atau bisa juga kamu mengikuti, kan di sini tadi yang diambil batasnya X minus 3, otomatis di sini ada tanda minus. Tulis aja langsung tanda minus. Atau bisa mencoba mensubstitusikan angka yang kurang dari 3 tadi. Nah, sama saja. Kemudian kita kalikan minusnya ke dalam. Minus dikali X minus X. Minus dikali minus 3 plus 3. Minus dikali 2X minus 2X. Minus dikali minus 8 jadi plus 8. Sama dengan 5. Nah, kemudian dekatkan yang sama variabelnya. Ini X dengan X, yang konstanta doang dengan konstanta aja. Berarti min X, min 2X, plus 3, plus 8 sama dengan 5. Min X dikurang 2X jadi minus 3X. 3 tambah 8, 11 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk kita hilangkan 11-nya, kita bisa pindah ruas atau mengurangkan dengan 11. Minus 3X tambah 11 kurang 11 sama dengan 5 dikurang 11 juga. Maka dapatnya sini, ini kan habis nih 0 nilainya. Jadi minus 3X sama dengan minus 6. X, nah kan di sini perkalian jadi bagi lagi. Jadi minus 3 dibagi, minus 6 dibagi minus 3. Maka dapatnya X2. Syaratnya di sini tadi kan X kurang dari 3. 2 ini betul enggak kurang dari 3? Oh betul, berarti memenuhi dia. Nah, kemudian yang kedua, karena batasannya tadi kan ada 4 nih. Yang kedua ambil di tengah-tengah antara 3 sama 4. Jadi ambil yang lebih dari 3 yang di atas sama kurang dari 4 yang di bawah nih. Makanya penulisannya gini. X lebih dari 3, X kurang dari 4. Nah, coba lihat di sini X yang lebih dari 3 nih. Yang lebih dari 3 kan di sini dia plus, atau kalau kamu nggak percaya coba aja masukkan angka yang lebih dari 3, misalnya 4 ke sini nih. 4 dikurang 3, 1 kan dia positif. Nah, makanya di sini positif. Kemudian yang kurang dari 4 kan yang ini. Nih, di sini kan tandanya negatif nih. Kalau nggak percaya coba yang kurang dari 4 masukkan. Misalnya 3 aja deh. 3 dikali 2 kan 6. 6 dikurang 8 minus kok. Nah, makanya di sini ditulis minus 2x minus 8. Nah, berarti yang ini tetap turun. Kemudian yang minus kita kalikan ke dalam. Minus dikali 2x jadi minus 2x. Minus dikali minus 8 jadi plus 8 sama dengan 5. Dekatkan lagi yang x dengan x, yang tidak dengan yang tidak. Nah, jadi x dikurang 2x itu minus x. Kemudian yang minus 3 ditambah 8 itu positif 5. Nah, sini sama dengan 5. Untuk menghilangkan 5 kita kurangkan 5 masing-masing. Jadi minus x tambah 5 kurang 5. Sini juga dikurang 5. Dapatnya minus x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0. 0 itu betul enggak di antara 3 sama 4? Oh, ternyata bukan. Makanya tidak memenuhi. Nah, kemudian yang terakhir ada X lebih dari sama dengan 4. Jadi ada 3 batasannya ya yang diambil. Nah, yang lebih dari 4 kan nih. Nih, berarti yang lebih dari 4 nih nilainya sini kan positif. Kalau nggak percaya, coba aja tadi masukkan lagi angka yang lebih dari 4. Misalnya 5 deh.
5 dikurang 3, 2 kan dia positif nilainya. Makanya di sini tuliskan positif, nggak ada tanda negatifnya, ditambahin ya. Kemudian yang ini nih, 2x minus 8, kita masukkan angka 5 misalnya. Kan lebih dari 4 tadi. 2 kali 5 10, 10 kurang 8 2. Nah, 2 kan positif. Makanya juga di sini nggak ada tambahan negatif depannya seperti yang ini tadi. Nah, sama dengan 5. Langsung aja jabarkan. Dekatkan dulu yang x dengan yang x, yang tidak dengan yang tidak. Jadi dapatnya 3 tambah 2x kan 3x. Minus 3 dikurang 8 kan minus 11 sama dengan 5. Jadi 3x untuk menghilangkan 11-nya ditambah 11, di sini juga ditambah 11. Nah, kemudian 3x sama dengan 16, maka x-nya 16 per 3. 16 per 3 itu kira-kira 5,3. Nah, 5,3 ini betul tidak lebih dari 4? Oh, ternyata betul, maka memenuhi. Nah, yang jadi kesimpulan akhir adalah yang memenuhi nilai x-nya yaitu 2 sama 16 per 3. Karena 0 tadi tidak memenuhi, maka tidak ditulis. Nah, itu pembelajaran kemarin. Nah, sama kita yang matematika wajibnya, kita membuat grafik eksponensial. Misalnya nih, kalau menggambar grafik, tentukan grafik fungsi eksponensial 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat x ini kita ambil batasannya sembarang, misalnya dari minus 3 sampai 3. Nih, kan kemarin kita sudah belajar sifat-sifat perpangkatan atau eksponensial. Jadi 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3, maka sama dengan 1/8. Nah, makanya di sini tulisnya minus 3 sama koma 1/8. Kemudian kalau 2 pangkat minus 2 berarti 1 per 2 pangkat 2. Dia ke bawah jadi positif, maka dapatnya 1/4. Makanya di sini min 2,1/4. Kemudian 1 lagi, 2 pangkat minus 1 berarti kan 1 per 2 pangkat 1 atau sama dengan 1/2. Makanya di sini dapatnya kalau minus 1 itu minus 1,5. Kalau pangkat 0, kemarin kan sudah dijelaskan kalau 10.000 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Begitu pula dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Makanya di sini 0,1. Kemudian 1, kalau 2 pangkat 1 kan berarti 2, berarti 1,2. Kalau 2 berarti 4, kalau 3 berarti 8. Nah, setelah dibuat tabel gitu, kalian hubungkan titiknya nih. Jadi minus 3,1/8, minus 2,1/4 yang jelaskan sebelumnya tadi dituliskan, baru digambar. Nah, buat garis yang x dulu ke sini, baru yang y. Nah, yang x-nya itu tadi ini yang ini. Yang minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kalian kalau mau minus 3 juga boleh, misalnya dari minus 5, minus 4, minus 3 juga boleh, sama saja. Ini memprediksi supaya kelihatan grafiknya aja. Nah, kemudian setelah digambar garis x sama y, x-nya tadi kan di situ dari minus 3 sampai 3. Di sini saya lebihkan jadi minus 5 sampai 5. Y-nya tadi, nah y-nya ini nih yang y. Ini anggapannya x, ini y. Nah, y-nya ada 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Jadi 1/8-nya angkanya paling kecil, berarti paling bawah. Nah, jadi saya tuliskan 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, misalnya yang ini 1/8 kan sudah letakkan paling bawah sini. Di sini titiknya minus 3,1/8. Jadi buat titik dulu yang sejajar antara minus 3 sama 1/8, baru garis putus-putus. Kemudian minus 2,1/4. Nah, minus 2,1/4. Jadi minus 2 sama 1 berarti sini, titik sini. Sampai yang lainnya juga dihubungkan kayak gitu. Nah, ini kan 0 sama 1 berarti pas di tengah-tengah. Nih, 1 di sini nih. Tengah-tengah. Kemudian di sini 1,2. X-nya 1, Y-nya 2, berarti di sini hubungkan. Bila sudah selesai semuanya, baru garis. Nah, selesai. Nah, dan ini latihannya. Yang ini matematika wajib latihannya 1, yang matematika minat 1. Hasilnya kirimkan ke Ustadz ya.